Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Kurniawan dengan NIM 220872020. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang pertama yaitu uh, adaptasi teori belajar psikologi. Uh, Teori belajar motorik. Teori belajar motorik adalah cabang dalam psikologi yang memfokuskan pada pembelajaran keterampilan motorik dan gerakan fisik. Yang dalam teori ini, adaptasi dapat dianalisis sebagai proses di mana individu secara bertahap mengubah dan menyempurnakan keterampilan motorik mereka melalui latihan dan pengalaman. Konsep adaptasi ini berkaitan dengan bagaimana individu beradaptasi dengan tuntutan motorik yang berubah seiring waktu. Yang kedua, teori kibernetik. Teori kibernetik adalah teori yang berkaitan dengan pengendalian, regulasi, dan umpan balik dalam sistem. Dalam teori ini, adaptasi mengacu pada kemampuan sistem untuk menyesuaikan operasinya sesuai dengan perubahan dalam lingkungan atau input. Konsep adaptasi dalam teori kibernetik berkaitan dengan bagaimana sistem belajar untuk mengoptimalkan kerja kinerjanya dengan mengatasi variabilitas dalam lingkungan. Rangkaian teori. Pada tingkat individu dan dalam teori belajar motorik, adaptasi dapat dilihat sebagai proses di mana seseorang belajar untuk mengoordinasikan gerakan tubuh mereka agar lebih efisien dan efektif. Contoh, seseorang pemula yang belajar bermain tenis mungkin memerlukan adaptasi yang berkelanjutan dalam gerakan mereka untuk memperbaiki pukulan mereka. Pada tingkat sistem dalam teori kibernetik, adaptasi mengacu pada kemampuan sistem, misalnya sistem kendaraan otomatis untuk merespon perubahan dalam lingkungan seperti jalan yang berubah-ubah dengan cepat dan efisien. Contoh, mobil dengan sistem pengemudi otomatis harus dapat mengadaptasi dengan perubahan lalu lintas dan kondisi jalan tanpa campur tangan manusia. 3. Hubungan antar kedua teori. Sementara teori belajar motorik fokus pada adaptasi individu terhadap gerakan fisik, teori kibernetik berkaitan dengan adaptasi sistem dalam merespon perubahan. Namun, keduanya berbagi prinsip bahwa adaptasi adalah kunci untuk mengatakan kinerja. Dalam kedua teori, proses adaptasi melibatkan umpan balik dalam teori belajar motorik. Umpan balik sensorik menginformasikan individu tentang kinerja mereka. Sementara dalam teori kibernetik, umpan balik digunakan untuk mengendalikan dan memelihara kinerja sistem. Jadi, konsep adaptasi dalam psikologi belajar dapat dianalisis dalam konteks teori belajar motorik dan teori kibernetik dengan mempertimbangkan bagaimana individu dan sistem merespon perubahan dalam lingkungan mereka melalui proses pembelajaran dan regulasi. Kelompok teori asosiasi stimulus respon. Kelompok teori asosiasi stimulus respon. Kelompok teori asosiasi stimulus respon adalah kumpulan teori dalam psikologi yang menekankan hubungan antara stimulus, peristiwa, atau situasi dan respon reaksi individu terhadap stimulus tersebut. Teori-teori ini menentukan pembentukan hubungan antara stimulus dan respon melalui pengulangan. Teori belajar motorik. Teori belajar motorik fokus pada pembelajaran keterampilan motorik dan gerakan fisik. Teori kibernetik. Teori kibernetik adalah teori yang berkaitan dengan pengendalian, regulasi, dan umpan balik dalam sistem. Rangkaian teori. Dalam teori belajar motorik, proses pembelajaran gerakan fisik terlibat pembentukan hubungan antara stimulus visual atau kinestetik dengan respon gerakan yang sesuai. 2. Teori kibernetik. Proses adaptasi sistem dapat menganalisis sebagai asosiasi antara
input lingkup yang mendeteksi perubahan, misalnya sensor yang mendeteksi perubahan di jalan, dengan perubahan sistem, misalnya perubahan arah kendaraan. Yang ketiga, hubungan antara kedua teori. Sementara teori asosiasi stimulus berfokus pada pembentukan hubungan antara stimulus dan respon dalam konteks pembelajaran, teori kibernetik menyoroti adaptasi sistem terhadap perubahan dalam lingkungan. Dengan demikian, perubahan tentang kelompok teori asosiasi stimulus respon dapat dianalisis dalam konteks teori belajar motorik dan teori kibernetik dengan mempertimbangkan bagaimana pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon berperan dalam pembelajaran dan adaptasi dalam situasi yang berubah. Kelompok teori kognitif. Kelompok teori kognitif dalam psikologi yang menekan peran penting proses kognitif seperti pemikiran, persepsi, pemahaman, dan memori dalam pembentukan pengetahuan dan perilaku individu. Teori belajar motorik. Teori belajar motorik fokus pada pembelajaran keterampilan motorik dan gerakan fisik. Teori kibernetik. Teori kibernetik adalah teori yang berkaitan dengan pengendalian, regulasi, dan umpan balik dalam dalam sistem. Rangkaian teori. Dalam teori belajar motorik, proses pembelajaran gerakan fisik melibatkan penggunaan pemikiran dan pemahaman untuk mengembangkan keterampilan motorik yang sesuai. Dalam teori kibernetik, proses adaptasi sistem dapat dianalisis sebagai pengolahan informasi dan pengambilan keputusan yang melibatkan pemikiran pemahaman tentang perubahannya dalam lingkungan. 3. Hubungan antara kedua teori. Kedua teori menunjukkan bahwa proses informasi, pemikiran, dan pemahaman adalah komponen kunci dalam mempelajari, baik dalam konteks pembelajaran motorik maupun dalam adaptasi sistem terhadap perubahan. Dengan demikian, pemahaman tentang kelompok teori kognitif dapat dianalisis dalam konteks teori belajar motorik dan teori kibernetik dengan mempertimbangkan bagaimana pemikiran, pemahaman, dan pemrosesan informasi berperan dalam pembelajaran dan adaptasi dalam berbagai situasi. Sintesis teori asosiasi, stimulus, respon, dan teori kognitif. Sistem teori asosiasi stimulus respon dan teori kognitif menggabungkan elemen-elemen dari dua teori berbeda untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang suatu konsep atau fenomena. 2. Teori belajar motorik. Teori belajar motorik mempertimbangkan bagaimana individu memperoleh dan mengembangkan keterampilan motorik atau gerakan fisik. Teori kibernetik. Teori kibernetik melibatkan adaptasi sistem terhadap perubahan dalam lingkungan melalui regulasi dan pengendalian. Rangkaian teori. Dalam teori belajar motorik, proses pembelajaran gerakan fisik melibatkan pembentukan hubungan antara stimulus visual atau kinestetik dengan respon gerakan yang sesuai atau asosialisasi. Dalam teori kibernetik, proses adaptasi sistem dapat dianalisis sebagai kemampuan sistem dalam merespon perubahan dalam lingkungan asosiasi. Hubungan antara kedua teori. Kedua teori menunjukkan bahwa proses pembelajaran dalam teori belajar motorik dan adaptasi sistem dalam teori kibernetik melibatkan hubungan antara stimulus dan respon asosiasi serta pemikiran, pemahaman, dan pemrosesan informasi kognitif. Dengan demikian, pemahaman tentang sintesis teori asosiasi, stimulus, respon, dan teori kognitif dapat dianalisis dalam konteks teori belajar motorik dan teori kibernetik dengan mempertimbangkan bagaimana kombinasi antara asosiasi dan pemikiran kognitif dalam menggunakan untuk menjelaskan pembelajaran dan adaptasi dalam belajar situasi dan sistem. Penutup, dalam analisis ini kita telah melihat bagaimana teori belajar motorik dalam psikologi dan
teori kibernetik dapat disintesis secara sistematis. Integrasi ini membantu kita memahami bagaimana pembelajaran dan adaptasi terjadi dalam berbagai konteks. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengkombinasikan hubungan stimulus respon dengan pemikiran kognitif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses pembelajaran. Pemahaman yang terukur tentang bagaimana individu dan sistem respons stimulus sambil juga memproses informasi secara kognitif membuka potensi untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam pendidikan teknologi dan manajemen sistem. Dengan menggabungkan teori-teori ini, kita dapat terus meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana manusia berpikir, belajar, dan beradaptasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.